Senam lantai merupakan jenis senam yang memiliki berbagai keterampilan gerak. Senam lantai terdiri dari dua, yaitu senam lantai tanpa alat dan senam lantai dengan alat. Jadi di video kali ini saya akan mempraktikkan gerakan senam lantai tanpa alat sebanyak 7 gerakan, yaitu guling depan, guling belakang berdiri dengan kedua tangan, guling lenting, sikap kayang, sikap lilin, dan sikap kapal terbang. 1. Gerakan roll atau guling depan juga dapat diartikan sebagai aktivitas gerak tubuh dengan cara membulatkan badan sedemikian rupa sehingga berguling ke sisi yang lain. 2. Back roll atau guling belakang adalah gerakan menggulingkan badan ke belakang dengan posisi badan tetap harus membulat. 3. Handstand atau berdiri dengan kedua tangan adalah sikap berdiri dengan telapak tangan yang menjadi tempat tumpuannya. 4. Guling lenting adalah menggerakkan tubuh yang melenting ke depan atas menggunakan kekuatan tolakan kedua kaki. 5. Kayang adalah salah satu gerakan senam lantai yang menitik beratkan tumpuan pada tangan dan kaki secara bersamaan. 6. Sikap lilin tergolong gerakan senam lantai yang bertujuan untuk melatih kelincahan tubuh, memperkuat otot lengan dan kaki, serta meningkatkan kekuatan jantung dan melancarkan sirkulasi aliran darah. 7. Sikap pesawat terbang dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memelihara posisi tubuh yang statis atau dalam posisi badan yang dinamis dalam mempertahankan tubuh. 1. Roll depan. Sikap awal dimulai dengan jongkok. Kedua lengan lurus ke depan, kemudian simpan kedua telapak tangan di atas matras selebar bahu. Posisi dagu dikenakan ke dada, kedua tungkai diluruskan, usahakan berat badan bertumpu pada kedua tangan, letakkanlah pundak di atas matras, setelah itu tolakkanlah kedua tangkai sampai badan tubuh mengguling. Sebelum kedua kaki mendarat, peganglah lutut menggunakan kedua tangan. Sikap akhir forward roll atau guling depan adalah jongkok seperti sikap awal. Kedua, roll belakang. Sikap awal jongkok, kedua tangan dibengkokkan. Telapak tangan menghadap ke atas di samping telinga, posisi dagu dikenakan ke dada dan badan dibulatkan. Gulingkanlah badan ke belakang dimulai dari tumit, lurus menyusur ke panggul, pinggang, punggungan, dan pundak. Ketika pundak menyentuh matras, tolakkanlah kedua kaki sehingga badan mengguling. Doronglah badan menggunakan kedua tangan yang berada di samping telinga sehingga kembali ke sikap jongkok. Sikap akhir gerakan back roll atau guling belakang adalah jongkok. Ketiga, handstand. 1. Badan berdiri tegak dengan salah satu kaki dimajukan dan kedua telapak tangan yang lurus dengan posisi terbuka. 2. Bungkukkan badan ke depan, lalu ayunkan kaki ke belakang diikuti dengan kaki yang satunya sambil dirapatkan, sehingga membentuk garis vertikal antara badan, lengan, dan kedua kaki yang lurus ke atas. Ketiga, pertahankan sikap dan posisi tersebut dengan menjaga keseimbangan tubuh. 4. Ayunkan kaki kanan dalam keadaan lurus ke atas hingga kaki kiri ikut terangkat. 5. Turunkan posisi kaki secara perlahan, kemudian kembali ke posisi awal. Keempat, guling lenting. 1. Sikap awalan guling lenting. Perhatikan sikap awalnya, yaitu berdiri di depan matras dengan posisi kaki lurus dan rapat. Arahkan pandangan fokus lurus ke depan, sedangkan kedua lengan diangkat ke atas. Lalu letakkan kedua telapak tangan di matras. Sementara posisi kaki masih sama seperti sebelumnya. Arahkan pandangannya ke arah pusar sehingga dagu menempel ke dada. Bila dirasa perlu, Anda bisa terus mengulang-ulang runutan gerakan awalan hingga terampil. Kedua, posisi pelaksanaan guling lenting. Perhatikan posisi telapak tangan di matras dan dagu harus masih menempel ke dada, lalu kedua siku dibengkokkan ke samping dan kepala dimasukkan di antara kedua lengan. Tujuannya memastikan tubuh bertumpu pada tengkuk saat melakukan gerakan selanjutnya. Lalu gulingkan badan ke depan saat posisi tubuh ada di atas kepala. Segera lecutkan kaki ke depan serta dibantu oleh kedua tangan yang menekan lantai atau matras sehingga badan melenting ke arah depan. Kelima, sikap kayang. Posisi sikap berdiri sempurna dengan tangan ke atas. Perlahan ayunkan satu atau dua tangan ke belakang dan jangan sampai menekuk. Posisikan kepala menengadah dan lentingkan badan ke belakang. Perhatikan posisi telapak tangan saat mendarat dan pertahankan posisi sampai menemukan titik nyaman. Keenam, sikap lilin. 1. Posisikanlah tubuh tidur terlentang dengan kaki lurus dan tangan di samping badan. 2. Posisi kaki harus lurus dan rapat agar bisa melakukan sikap lilin. 3. Kaki dalam posisi lurus dan rapat diangkat ke atas. 4. Gunakanlah tangan sebagai penopang pinggang dan kaki. Ketujuh, sikap kapal terbang. Sikap awal adalah badan dalam posisi berdiri tegak. Rentangkanlah kedua tangan ke arah samping, julurkanlah salah satu kaki ke belakang, kaki lainnya digunakan sebagai tumpuan dengan tetap memijak tanah atau lantai. Bungkukanlah badan ke arah depan sampai posisinya lurus dengan kaki yang dijulurkan ke belakang. Arahkanlah pandangan mata ke depan, tahanlah posisi tersebut selama beberapa hitungan. Setelah dirasa cukup, kembalilah ke posisi awal, lakukanlah gerakan tersebut dengan menggunakan kaki tumpuan secara bergantian. Baik kaki kanan maupun kaki kiri. Hal ini untuk mengetahui kaki terkuat. Kaki terkuat adalah faktor penting dalam melakukan aktivitas olahraga seperti lompat jauh atau lompat tinggi.